Apa yang terjadi ketika saya dan kalian membaca buku? Oke, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana membaca buku akan mempengaruhi otak, kesehatan saya dan kalian. Untuk memahami konsepnya, tonton video ini sampai akhir. Apa yang terjadi ketika kita membaca buku? Dan tahukah Anda manfaat dan efek jangka panjangnya? Ini adalah gambaran yang sederhana yang saya pahami ketika saya dan kalian sedang membaca buku. Pertama, kita melihat semua pola yang ada di halaman buku itu. Mulai dari bentuk di paragraf. Terus gambar dan huruf yang Anda dan saya lihat dikirim ke otak lalu diproses. Di dalam pemrosesan di otak, disitulah kita akan memahami serta mengetahui arti kata itu dan bagaimana cara pengucapannya. Untuk membaca yang sudah berpengalaman dan terbiasa, cuma membutuhkan waktu 1,5 detik dan bahkan kurang untuk memahami apa yang dia baca. Dan juga ada sebuah penelitian tentang kebiasaan membaca sebelum tidur, entah 15 menit atau cuma 5 lembar halaman, bisa mengurangi resiko kita terhadap Alzheimer, demensia, atau pikun, dan kesehatan otak. Walaupun membaca biasanya sangat cukup membosankan, dan penelitian yang sangat mencengangkan bahwa mayoritas dari kita menghabiskan waktu 6 jam atau setengah hari hanya untuk melihat layar HP dan scroll-scroll sosial media. Mulai dari menstalking histori mantan, nonton emak-emak FB Pro, dan nonton video joget-joget di TikTok. Dan video-video random lainnya yang membuat kita malah obesitas informasi yang akan membuat diri kita menjadi lebih cemas. Ketika kita sedang membaca buku secara sadar atau tidak sadar, melatih kemampuan fokus dan konsentrasi kita. Ini yang saya sangat yakini adalah dengan kita membudayakan membaca buku, serta multi pandangan, kita akan menciptakan masyarakat yang beradab dan lebih baik. Saya pikir saya agak gila di mana di era sekarang ini lebih banyak kita membicarakan tentang topik-topik TikTok, acara TV, Instagram, game, Facebook, bukan pandangan apa yang harus kita lihat setelah kita membaca sebuah buku. Ini yang saya terapkan kepada diri saya yang dulunya saya tidak suka membaca sampai di mana betul-betul memahami arti membaca adalah bagian dari jendela dunia. Yang pertama saya lakukan adalah mencari dan menemukan motivasi serta tambahan rasa penyesalan jika saya tidak mengerjakannya. Karena ini adalah bahan bakar utama dalam memulai kebiasaan. Pertama kali saya menemukan motif kenapa saya harus membaca pada waktu tahun 2009 ketika saya masih SMA dan punya mimpi keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanya untuk melihat artefak sejarah. Ya, mirip-mirip Indiana Jones atau film The Mummy. Itu motivasi saya. Tapi bagaimana konyolnya mimpi anak seorang SMA. Ya, kita lihat sekarang. Pasti Anda berpikir bahwa itu adalah mimpi. Betul-betul. Ya, itu memang mimpi. Saya tidak bisa mengerjakannya. Pas saya kelas 2 SMA, saya berpikir bagaimana caranya saya berkeliling ke Indonesia dengan biaya paling murah, bahkan 0 rupiah. Tidak usah Anda bayangkan bagaimana internet di tahun 2009 itu di kampung saya tidak ada. Dengan cukup kebingungan, saya masuk ke perpustakaan untuk pertama kalinya. Dan saya menemukan benang merah solusi dan rasa penasaran saya. Dari saya mencari buku di perpustakaan dengan membaca cerita rakyat, asal-usul Danau Toba, Candi Prambanan, dan sejarah terbentuknya Indonesia. Atau membaca buku-buku gravitasi Newton. Tips kedua, ya kadang-kadang memang itu membaca kembali lagi membosankan ketika kita melihat ratusan halaman dan tebalnya sebuah buku. Ini adalah trik yang supaya kita pakai untuk menipu pikiran kita ketika kebosanan itu ada. Saya fokus untuk beberapa waktu yang saya alokasikan untuk membaca. Katakanlah, saya berkomitmen untuk membaca cuma 30 menit atau 15 menit atau bahkan cuma 5 menit saja. Itu memungkinkan saya untuk santai dan rileks serta memahami apa yang harus saya baca. Tentu tidak semua orang suka membaca dan tidak semua orang paham apa yang dia baca. Ini mungkin kesepakatan yang masuk akal antara saya dan Anda, di mana saya dan Anda tidak mau terkena serangan kepikunan, Alzheimer, demensia, atau gangguan berpikir lainnya.
Saya dan Anda berkeinginan bisa memahami cara kerja dunia secara luas, lebih mampu dan bisa berpikir dan bernalar secara logis. Mungkin juga mendapatkan kebahagiaan. Itu tadi adalah sedikit contoh keinginan serta harapan yang bisa berpeluang dan diwujudkan dengan cara berbudaya membaca. Ini adalah Eric. Dia penderita disleksia, tetapi dia sangat suka membaca. Walaupun dengan tantangan yang luar biasa, mulai dari memahami sesuatu bacaan, dia membutuhkan kerja keras dan waktu yang lebih lama untuk memahami sebuah narasi. Susahnya membedakan huruf dan gambar yang seolah-olah bergerak berputar sendiri, yang secara tidak langsung memaksa Eric melakukan penalaran yang lebih ekstra daripada orang normal lainnya. Inilah membaca sangat tidak mudah bagi Eric. Tetapi dengan latihan-latihan dan kebiasaan merubah Eric. Dan uniknya lagi, membaca malah lebih jelas dia menalarkan sesuatu daripada dia menonton sebuah film. Kadang-kadang juga dalam pengenalan, dalam membaca, Eric menemukan karakter yang sedang berjuang seperti dirinya. Seperti mengimajinasikan pikiran sang pengarang. Kebiasaan membaca harus dimulai. Cara paling simpelnya adalah bagaimana cara memulainya, yaitu dengan bagaimana cara menyelesaikannya.